Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang merupakan sequel dari film sebelumnya yang berjudul Zombieland The Double Tap, yang para pemerannya masih sama dengan film sebelumnya. Dan bagi kalian yang belum nonton film Zombieland sebelumnya, kalian bisa lihat link di deskripsi. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film akan dibuka dengan bumi yang masih dikuasai oleh para zombie, dan zombie-zombie tersebut mulai berkembang dengan sangat pesat dan agresif, serta mempunyai julukan masing-masing untuk setiap zombie. Have evolved, so we've given them different names. What we call a Homer. For every Homer, there's a Hawking. Who's still got some brains left to figure shit out? Homer! Okay, last one. The Ninja. Silent, deadly. Pada scene selanjutnya, Columbus dan yang lainnya yang telah menemukan sebuah tempat yang dijadikan sebagai rumah sementara bagi mereka. Dan selama berada di tempat tersebut, mereka cukup bersenang-senang dan menikmati waktu bersama mereka. I have this rule. Enjoy the little things. Making a house our home. Wichita and I had fallen into our own version of domestic. Singkat cerita, terlihat Tallahassee sedang bersama dengan Little Rock yang memodifikasi mobil tempur mereka. Dan Little Rock tampak memasuki masa pubernya sehingga merasa ingin bebas dan keluar dari tempat tersebut. Biasa, jiwa-jiwa anak muda. So you're saying what? I'm never gonna find a boyfriend, or you need to find someone for me? So 1 out of 3 ain't bad. Most understanding father figure. Let rock. Since the virus, we were living somewhere truly safe. Malam pun tiba. Wichita tampak mengkhawatirkan adiknya yang tampak berusaha keluar dari tempat tersebut, dikarenakan adiknya juga ingin merasakan yang namanya jatuh cinta dan bertemu dengan orang-orang baru, serta ingin bermain PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lainnya. Pada keesokan harinya, Wichita dan Little Rock pun meninggalkan tempat tersebut dan kembali bersama, meninggalkan Columbus dan Tallahassee. Namun di tengah perjalanan, mereka pun bertemu dengan pria asing yang tiba-tiba menghentikan perjalanan mereka. Never get attached, remember? But you are so lucky you don't have a boyfriend. Took an hour. Stop. Namaste. Sementara itu di tempat lain, Columbus dan Tallahassee sedang berjalan-jalan di sebuah mall dan masih mempertanyakan alasan Wichita meninggalkan mereka. Dan di tengah pembicaraan tersebut, mereka bertemu dengan zombie yang tentu saja membuat mereka berhenti sejenak. Where I belong. On my own. Lone wolf. Never coming back. I got it. Not bad, huh? Oh, not bad. Sementara itu, Columbus yang sedang berbelanja dikejutkan dengan seorang wanita yang tiba-tiba muncul yang hampir saja menembaknya. Dan wanita tersebut bernama Madison, yang rupanya juga sedang mencari bahan makanan. Sorry. Hi, I'm Columbus. Madison. All right, we're hugging. So soon. Nice to meet you, buddy. Hi, sorry, this is Tallahassee. This is Madison. Yeah. You live here? No Paul Blart. And they can run really fast. Columbus pun mengajak wanita tersebut untuk tinggal bersama mereka dan memberitahukan beberapa aturan yang mampu membuatnya bertahan hidup dari serangan zombie-zombie tersebut dan berhasil mengalahkan banyak zombie bersama dengan Tallahassee. Singkat cerita, Tallahassee dan Columbus pun mendengar suara-suara aneh yang membuat mereka segera bergegas memeriksanya. Dan mereka amat terkejut dengan apa yang mereka temukan, karena yang berada di hadapan mereka adalah Wichita yang telah kembali. Rule number 1. Honey, I'm home.
At 1 o'clock in the morning. Yeah, after a month missing. Wichita pun mengatakan bahwa selama di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria yang membuat Little Rock tertarik padanya. Dan pria tersebut merupakan seorang musisi dan seorang pasifis yang sontak saja membuat Tallahassee emosional mendengar hal tersebut. Sedikit informasi arti paham pasifis, yaitu paham yang menentang penggunaan senjata, peperangan, dan kekerasan merupakan tindakan yang salah dan segala peperangan harus diselesaikan secara damai tanpa menggunakan senjata. Yang pada intinya sih mereka ini manusia-manusia yang cinta akan kedamaian. Lanjut. Berkeley. Fuck up right now. I know what you're about to tell me. Come on, dude, don't you think you're like overreacting? Maybe like a little bit? You go ahead. And he's a pacifist. Wichita pun juga mengatakan bahwa dari informasi yang dikatakan oleh pria tersebut, terdapat beberapa zombie yang sudah mulai berevolusi dan memiliki kekuatan dan kecepatan di atas rata-rata zombie yang lainnya. Dan Tallahassee menyarankan mereka untuk segera mencari keberadaan dari Little Rock. Wichita pun meminta maaf kepada Columbus karena telah meninggalkannya begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun tanpa diduga-duga, Madison pun muncul dan membuat Wichita terkejut sekaligus kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Columbus. Yeah, maybe. Oh boy. I mean, wow! Had this little talk. Real turning point. Nah ini nih egonya seorang wanita. Dia yang meninggalkan duluan tanpa sebab. Terus kitanya sudah dapat yang baru dia kembali dan menyalahkan kita. Aduh, serba salah bro jadi cowok. Lanjut. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan segera bergegas untuk mencari Little Rock dan membawanya kembali dari pria yang telah membawanya sehingga mereka dapat kembali berkumpul bersama seperti sebuah keluarga pada sebelumnya. What? Okay. Minivan. Nice. It's just like heavy. No problem. Thank you. This is gonna be a long drive. Di tengah perjalanan, mereka pun berhenti sejenak untuk mencari kendaraan baru yang dapat mereka pakai. Dan Tallahassee menemukan kendaraan yang cocok untuk mereka pakai. Namun, mereka harus tetap waspada dengan serangan para zombie yang akan muncul kapan saja. Whatever, I'm not mean. Yeah, you are. You're kind of. Just for this. Oh, you could borrow a pair of my strappy sandals. You guys are all very sarcastic. Please, God, ignore us. Ah, see? I mean, This is what I'm talking about. Madison pun membuka pintu pada mobil tersebut yang tanpa diduga-duga menyalakan alarm pada mobil itu, yang sontak saja membuat para zombie mendengar suara tersebut dan menyerang mereka. On my way. okay, 8 o'clock. 8 o'clock. 6 o'clock. 6. I'll get 6. 2 o'clock. 8. 10. 8. Okay, I'll get 3. Mereka pun bekerja sama dalam membasmi para zombie-zombie yang berusaha menyerang mereka. Dan beberapa zombie tersebut sudah berevolusi dan memiliki kekebalan terhadap serangan biasa, yang membuat mereka agak kesulitan menghadapinya. Tell. T-800s were a mutated strain of zombie. Right? What the ever-loving... Setelah mengalahkan para zombie tersebut, mereka pun segera berangkat dan meninggalkan tempat tersebut. Namun beberapa saat kemudian, ban mobil mereka kempes sehingga memaksa mereka untuk kembali menggunakan mobil lamanya. Aduh, sungguh usaha yang membagongkan. Di tengah perjalanan, Madison merasa ada yang aneh pada tubuhnya dan membuat mereka harus menepi sejenak. Tallahassee pun berasumsi bahwa Madison telah terkena virus zombie yang beberapa menit lagi akan segera berubah, dan Columbus harus segera mengambil keputusan. Time to teach Lenny about the rabbits. No, go Robin! Medicine, please, listen. We don't know each other that well. I mean,
What we do in the biblical sense. I'm sorry. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka menemukan sebuah rumah yang tampak dihuni oleh seseorang. Dan tidak hanya itu saja. Mereka menemukan mobil yang dikendarai oleh Little Rock, yang sontak saja membuat mereka segera mencari Little Rock. Little Rock? Insane. My name's Tallahassee. Nevada. Wichita pun menanyakan tentang keberadaan dari adiknya. Namun wanita yang bernama Nevada ini mengatakan bahwa mereka sudah 2 hari meninggalkan tempat ini dan sedang menuju tempat yang menurut mereka cukup aman dari serangan para zombie. Singkat cerita, Little Rock pun sampai ke sebuah tempat yang bernama Babylon. Dan di tempat tersebut terdapat peraturan yang melarang siapa saja membawa senjata. Dan untuk masuk ke tempat tersebut, senjata mereka harus dimusnahkan. We're gonna melt your guns over here and then give you a Goodbye, violence. Hello, peace. Thanks. Welcome to Babylon. Hey brother, what's up? Kembali ke tempat Tallahassee. Mereka pun dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba datang ke tempat tersebut dan menghancurkan mobil milik Tallahassee. Dan orang-orang tersebut amat mirip dengan gaya dan sikap dari Tallahassee dan Columbus. I think you double parked. Or more perpendicular. Like to say, expect the unexpected. Number 1. Cardio. One's at number 12. The world is your back. Bathrooms. Yeah, I'm just generally careful around them. Mereka pun saling bertukar cerita satu sama lain tentang kehidupan mereka masing-masing. Namun tiba-tiba mereka kedatangan beberapa zombie yang berada di luar rumah dan membuat mereka harus segera membunuh zombie-zombie tersebut. Okay, we got this. Ho, we'll take care of it. Yeah, you know what? Have at it. Hasta la vista, baby. Terminator 2. Suck these bullets! Come on! Get you some! They ignored Rule 52. Don't be afraid to ask for help. Setelah mengalahkan zombie-zombie tersebut, mereka berdua pun tampak menyombongkan diri atas keberhasilan mereka yang telah mengalahkan zombie tersebut. Namun, mereka menyadari bahwa salah satu dari mereka telah tergigit oleh zombie. Up some of your signature. Excuse me. You guys, I think Albuquerque might be infected. You got bit twice. Flagstaff. Yeah. No. Okay? I'm fine. I'm totally fine. I'm fine. You are? I'm fine. Namun tanpa diduga-duga, kedua orang tersebut ternyata telah tergigit oleh zombie yang tentu saja membuat mereka panik. Dan akhirnya harus membunuh kedua orang tersebut agar mereka tak terjangkit oleh virus zombie. Mereka pun dengan aksi konyolnya tampak berusaha menyingkirkan zombie-zombie tersebut dan tampak kesulitan menghadapi mereka. Namun dengan bekerja sama, akhirnya mereka mampu mengalahkan dan membunuh zombie-zombie tersebut. Thank you very much. Setelah mengalahkan zombie-zombie tersebut, mereka pun memutuskan untuk kembali melanjutkan pencarian mereka dan berpamitan dengan Nevada, serta mengatakan apabila mereka selamat, maka Tallahassee akan kembali menemui Nevada. Di tengah perjalanan tersebut, mereka pun dikejutkan dengan sebuah mobil yang berada di depan mereka. Dan ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah Madison, yang kita duga tadi berubah menjadi zombie ternyata tidak. Thank you for shooting over my head. Stupid nut allergy. Nut allergy. Yeah, but you thought I was trying to bite you. Yeah. There I was, hiding in the woods. I really miss this. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di Babylon dan berusaha masuk ke tempat tersebut. Dan penjaga di tempat itu pun mengatakan syarat sebelum masuk ke sana yaitu mereka harus memusnahkan dan membakar senjata-senjata mereka. This place is
like you. You got a sense of humor. No guns allowed. Well, then there's no way you're getting up to Babylon. Do you want to see Little Rock or not? Akhirnya mereka pun kembali bertemu dengan Little Rock dan mengatakan kepadanya untuk tidak meninggalkan mereka lagi, dikarenakan mereka adalah keluarga dan keluarga harus tetap bersama selamanya. Malam pun tiba. Tallahassee pun memutuskan untuk meninggalkan mereka dan ingin berpetualang sendirian. Karena menurutnya tempat tersebut tidak cocok dengannya dan dia ingin menjelajahi dunia di luar sana. Love somebody, set them free. Yeah. Hey, don't do nothing I would not do. Gonna miss you guys. Singkat cerita, di tengah perjalanannya, Tallahassee pun tanpa sengaja menabrak zombie yang tampak sedang menuju ke sebuah tempat. Dan bukan hanya satu, melainkan segerombolan zombie sedang menuju tempat yang itu Babylon. Tallahassee pun kembali mendatangi mereka dan memperingatkan bahwa sekumpulan zombie sedang menuju ke tempat tersebut dan akan segera menyerang tempat itu. Mereka pun harus segera memikirkan cara agar dapat bertahan dari serangan zombie-zombie tersebut. Now, from where I stand, there's only one thing we can do. Well, fight then. All right, everybody, listen up. What we do is we form a gauntlet. This is gonna work, right? It has to. Para zombie pun akhirnya memasuki tempat tersebut dan masuk ke dalam perangkap yang mereka buat, yang membuat zombie-zombie tersebut terbakar habis. Namun ternyata ledakan yang mereka ciptakan belum mampu untuk memusnahkan zombie-zombie tersebut. Now would be an ideal time to blow. Holy shit, it worked. Oh my god. Oh shit. Mereka pun tampak kesulitan dalam menghadapi para zombie yang begitu banyak dan tangguh. Serta Tallahassee mengatakan bahwa mereka tidak akan berhasil dan mungkin ini merupakan akhir bagi mereka. Namun tiba-tiba... Need a ride? Oh, yeah. Nevada pun datang dan membantu mereka menyingkirkan zombie-zombie tersebut dengan menggunakan truk monsternya dan melibas semua zombie-zombie tersebut dengan melakukan aksi Black Flip dan itu terlihat sangat-sangat epik. Mereka pun memutuskan untuk masuk dan menuju ke tempat yang lebih tinggi serta memancing para zombie-zombie itu untuk mengikuti mereka dikarenakan mereka telah menyiapkan jebakan di puncak menara tersebut. American Zombie Jump. Mereka pun berusaha menolong Tallahassee dari serangan zombie tersebut. Dan untungnya, Little Rock masih menyimpan senjata pemberian dari Tallahassee dan berhasil menembak mati zombie tersebut. Zombie kan sudah mati. Human chain thing is a terrible idea! Okay, I got you. Thank you. Oh my gosh! Homer. Our work here is Long way done. down. Setelah mengalahkan para zombie, mereka pun berpesta dan merayakan keberhasilan mereka dengan bernyanyi bersama. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan menurut saya filmnya cukup bagus dan seru karena dibumbui dengan aksi-aksi konyol dalam menghadapi para zombie-zombie. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sesulit apapun keadaannya, orang yang benar-benar mencintaimu akan terus berusaha melindungimu. Itu. Saya admin yang kurang ganteng, pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.